Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum kita belajar, kita akan dimudahkan untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masih tema yang kedua, subtema yang ketiga yaitu energi alternatif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, muatan IPS dan PKN adalah sebagai berikut. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Ini gambar yang sebelah kanan ini adalah pohon jarak dan itu adalah buah jaraknya. Anak-anak ada yang pernah melihat buah ini? Kalau di kampung dulu Bu Guru sering melihat pohon ini pohon liar yang tidak ditanam ya. Tapi setelah adanya penelitian bahwa buah jarak ini dapat dijadikan sebagai energi alternatif untuk bahan bakar, maka ini mulai dibudidayakan. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Nah ini ya, ternyata tumbuhannya ada di sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah singkong. Singkong ini ada di sekitar kita dan banyak sekali olahan yang bisa dibuat dari singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong ada getuk, comro, dan keripik singkong. Mana nih makanan yang kalian suka dari olahan singkong? Biasanya yang paling banyak itu adalah keripik singkong. Kenapa? Karena rasanya gurih dan tahan lama. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena selain rasanya enak, juga mudah untuk ditanam. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Gambar ini merupakan lahan yang luas yang ditanami oleh singkong sebagai mata pencaharian dari masyarakat. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dulu, singkong hanya dibuat untuk makanan yang bisa dimakan sehari-hari, misal getuk, kemudian ada comro ya. Tapi sekarang singkong ini sudah masuk ke industri di pabrik atau dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah keripik. Mungkin kita sudah sering ya menemukan keripik singkong yang sudah dikemas dalam bentuk yang bagus atau layak. Dan itu menjadikan singkong ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Kita akan mengulang
kembali atau mengingatkan kembali tentang hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh atau semua orang mempunyai hak. Begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu hak dan apa itu kewajiban, kapan kita memperoleh hak dan kapan kita harus melaksanakan kewajiban. Sekarang kita akan ulas lagi, mudah-mudahan kalian lebih paham tentang hak dan kewajiban kita. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Serta banyak lagi kegunaan dari air yang bisa kita dapatkan. Karena manusia bisa bertahan tanpa makan, tapi tidak bisa bertahan tanpa minum. Jadi air ini sangat berguna sekali untuk manusia. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Kenapa kita harus menghemat air? Karena selain kita, orang-orang di sekitar atau makhluk hidup lain juga membutuhkan air. Contohnya hewan, tumbuhan juga membutuhkan air. Hewan membutuhkan air untuk minum sama seperti manusia. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, semua makhluk hidup membutuhkan air. Maka dari itu kita harus berkewajiban menghemat air dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi kita belajar tentang air, sekarang kita belajar tentang hemat energi. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat menggunakannya, gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Berikut contohnya. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Ini contoh siang hari tapi masih menyalakan lampu. Ini tidak dibenarkan ya. Seharusnya jika siang hari kemudian ada matahari yang bisa menerangi ruangan itu, maka lampu harus segera dimatikan. Ini salah satu contoh tidak menghemat energi listrik jika pada siang hari masih menyalakan lampu. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Berbeda dengan energi utama yang kita gunakan saat ini dari minyak bumi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar, contohnya bahan bakar kendaraan itu menghasilkan asap yang dapat mencemari lingkungan. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Dengan kita menggunakan energi alternatif, maka kita memelihara lingkungan karena tidak menghasilkan asap yang dapat mencemari lingkungan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Tadi ya sudah kita jelaskan bahwa air itu tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tapi tumbuhan dan hewan juga mempunyai kebutuhan yang sama tentang air ini. Maka kita harus berbagi dan menggunakan secara bijak. Menggunakan kendaraan hemat energi ini contohnya dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki itu bisa mengurangi pencemaran dan menghemat energi. Selain itu juga badan kita menjadi lebih sehat dengan berjalan atau menggunakan sepeda. Tidak membuang limbah sembarangan. Sampah salah satu limbah yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Padahal sampah ini ada yang bisa daur ulang, ada juga yang bisa dijadikan sebagai pupuk. Sampah jika dibuang sembarangan maka akan merusak lingkungan. Salah satunya adalah bisa mencemari air, tanah, ataupun udara. Gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari tadi ya. Contohnya mematikan listrik pada siang hari jika ruangan itu sudah terang karena sinar matahari. Ini salah satu kita dalam menghemat energi.
mengurangi penggunaan energi, yaitu dengan menggunakan energi alternatif. Ternyata setelah melakukan beberapa penelitian, barang-barang yang di sekitar kita atau bahan-bahan yang sering kita gunakan itu juga menghasilkan energi yang dapat menggantikan energi yang kita gunakan saat ini. Hak-hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Yang pertama, memperoleh udara segar. Setelah kita membersihkan lingkungan, setelah kita menanam pohon, maka kita akan memperoleh udara yang segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Tubuh yang sehat, dengan tadi kita berjalan kaki, kemudian menggunakan sepeda, maka tubuh kita akan lebih sehat dibandingkan kita hanya duduk saja. Dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Ini hak yang kita dapatkan jika kita sudah melaksanakan kewajiban untuk menggunakan air seperlunya dan menghemat dalam penggunaan air. Selanjutnya, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya, masyarakat di sini sedang memanen padi dari sawah yang sudah ia tanam. Ini ya, ataupun tadi masyarakat bisa menanam singkong yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Jadi, manusia bergantung terhadap sumber daya alam. Jika kita dapat mengolah sumber daya alam itu, maka kita juga akan memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang sudah kita jaga. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa yang Guru sampaikan. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Allah